Halo teman horor, kembali lagi bersama saya Nimas Aurin. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Dinas Bidan oleh Mbak Ngezel. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita lanjut ke ceritanya. Ini pengalamanku berdinas di sebuah puskesmas yang terletak di sebuah kampung terpencil. Aku Maya. Aku seorang bidan. Setelah lulus kuliah, aku sempat kerja di klinik. Sebenarnya klinik itu milik kakak iparku. Kalau kalian pernah ke Balaraja, klinik tempatku bekerja tidak jauh dari Pasar Balaraja. Selama 2 tahun aku bekerja di sana. Tahun 2016, pemerintah membuka lowongan CPNS. Aku iseng-iseng ikutan daftar. Sebenarnya, aku hanya ingin tahu saja bagaimana CPNS itu, dan tidak punya harapan tinggi bisa lolos tes. Tapi Tuhan berkata lain. Aku lolos CPNS dan ditugaskan ke kampung terpencil. Nama kampungnya Mekarsari. Di sana ada puskesmas yang kekurangan tenaga bidan. Oh iya, bukan kekurangan, tapi tidak ada bidannya. Jadi bidan yang pernah tugas di sana minta dimutasi ke daerah lain. Dan aku ditugaskan untuk mengisi kekosongan bidan di puskesmas itu. Aku tidak menyangka kalau kampung ini benar-benar terpencil. Mobil saja susah masuk karena jalannya rusak dan berlumpur kalau musim hujan. Sekali memang ada truk yang melintas, tapi para penumpang kerap terpaksa turun ramai-ramai mendorongnya karena ban terjebak di kubangan lumpur. Sendiri naik ojek untuk sampai ke kampung Mekarsari. Walau pada akhirnya tetap saja aku harus turun dari motor karena jalannya yang licin dan berbahaya. Dengan terpaksa aku menerobos kubangan lumpur, sedangkan si bapak tukang ojek dengan susah payah mendorong motornya. Saat itu aku sempat cemas karena sudah jam 5 sore, tapi kami masih terjebak di jalan berlumpur ini. Ini masih jauh ya pak? Tanyaku sambil menyeimbangkan badan agar tidak tergelincir. Tangan kananku menjinjing sepatu, sedangkan tas besarku diletakkan di tempat jok motor. Udah deket kok neng, habis 2 menit ini kita sampai di Mekarsari. Jawabnya sambil menoleh ke arahku. Sejauh mata memandang, di sepanjang jalan ini memang hutan pinus. Sampainya di kampung Mekarsari, aku langsung mencari kos-kosan. Aku kesulitan mencari orang untuk bertanya. Kamu ini sepi sekali, padahal masih sore. Untungnya, aku bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang duduk sendirian di depan rumahnya. Permisi bu, perkenalkan saya Maya. Saya bidan baru yang ditugaskan di kampung ini. Kalau mau sewa kos-kosan di mana ya bu? Tanya aku. Oh, mbak ini bidan baru. Dia menghampiriku sambil tersenyum ramah. Iya bu, aku menyalaminya. Kenalkan, saya Mina. Kalau mbak cari kosan di kampung ini, ya nggak ada. Tapi mbak bisa sewa kamar di rumah warga, katanya. Gak apa-apa, saya sewa kamar aja. Kira-kira siapa ya yang berkenan kamarnya saya sewa? Duh, kalau di rumah saya kamarnya terisi semua, Duk. Gimana kalau ke rumahnya Dinda? Dinda yang dulu juga tinggal di rumah Dinda, katanya. Dinda? Tanyaku sambil mengerutkan dahi. Iya, dia itu cuma tinggal berdua sama neneknya. Siapa tahu Dinda mau sewakan kamar di rumahnya buat Mak Maya, ujarnya. Boleh bu, boleh minta tolong antar saya ke rumah Dinda kalau gitu. Dia pun mengantarku ke rumah Dinda. Aku tidak menyangka kalau Dinda ini ternyata masih muda. Umurnya baru 19 tahun. Dia anak yatim piatu dan sudah putus sekolah. Selama bertahun-tahun, Dinda mengurus anaknya yang sudah sangat rentan. Rumah Dinda cukup besar. Katanya rumah itu peninggalan orang tuanya. Ada 4 kamar dan hanya 2 yang diisi. Aku menyewa kamar bekas bidan yang pernah bertugas di kampung ini. Itu nenekku mbak, namanya Mbok Ibah. Dia udah gak bisa ngomong. Dinda membuka kamar neneknya. Dia memperkenalkan neneknya kepadaku. Kulihat wanita tua itu sedang duduk di tempat tidurnya. Seluruh rambutnya putih semua. Dia mengenakan kain batik yang warnanya sudah pudar dan baju kebaya utak. Perlahan wanita itu mendongak ke arahku dan dia tersenyum. Bo, saya Maya yang mau sewa kamar di rumah ini. Sapaku dari pintu kamar. Tentu saja dia tidak bisa menjawab, tapi aku yakin dia juga menyamaku dari dalam hatinya. Dan menutup kembali pintu kamar neneknya. Engsel pintu itu mungkin sudah berkarat sehingga menimbulkan bunyi yang cukup nyaring saat ditutup. Dinda lalu membawaku ke kamar yang mau aku sewa.
Walau temboknya usah retak, tapi kamar itu tampak bersih. Ada ranjang besi jadul dan kasur kapuk di sana. Ada juga lemari pakaian yang dilengkapi dengan cermin besar. Ini kamarnya Mbak, semoga betah tinggal di sini, ucap Dinda. Dari tadi aku tidak melihatnya tersenyum sedikit pun. Mungkin Dinda orang yang pendiam. Iya Din, makasih banyak ya udah mau menerima aku di rumah kamu. Oh iya, aku punya sesuatu buat kamu. Segera aku buka tas besar yang aku bawa. Ini buat kamu suka coklat kan? Tanya aku. Dia mengangguk lalu mengambil coklat itu. Terima kasih Mbak, katanya. Kalau ada apa-apa jangan sungkan panggil saya aja ya Mbak, tambah Dinda. Iya Din, timpalku. Malam itu selesai mandi, aku langsung tidur karena sangat lelah. Pintu kamar kukunci rapat, lampunya aku matikan. Hari yang sangat melelahkan. Aku harus istirahat karena besok sudah mulai bertugas di puskesmas. Aku bangun jam 5 pagi. Ternyata Dinda sudah tidak ada di rumah. Dinda pernah cerita kalau dia belakangan ini bekerja sebagai pemetik jagung. Perkebunan jagung memang menjadi salah satu sumber mata pencaharian warga kampung Mekarsari. Selesai sholat subuh, aku langsung mandi. Namun sebelum beranjak ke kamar mandi, tak sengaja aku lihat pintu kamar Mbak Iba terbuka sedikit. Aku mendekati pintu itu untuk mencari tahu apakah Mbak Iba sudah bangun atau belum. Mbak, sudah bangun. Ku dorong pintu kamar itu sedikit, lalu melongokkan kepalaku. Mbak Iba ternyata sudah bangun. Dia duduk di tepi tempat tidurnya sambil menunduk. Udah nak, jawabnya dengan suara yang serak kering. Oh ya sudah kalau begitu Mbak, saya mau mandi dulu ya, kataku sambil tersenyum. Dia tidak menolak padaku dan terus menunduk. Aku pergi ke kamar mandi. Air di kampung ini sangat dingin. Mungkin karena lokasi kampung ini dekat dengan gunungan. Saking dinginnya, tubuhku seketika menggigil. Sedang mandi, tiba-tiba ada seseorang memanggilku. Aku kenal, itu suara Mbok Iba. Ah, ini handuknya, kata Mbok Iba dengan suaranya yang masih terdengar serak dan kering. Oh iya Mbok, jangan repot-repot, aku udah bawa handuk kok Mbok. Timpalku dari dalam kamar mandi. Aku dengar dia malah terkekeh lalu berkata, kayak handuk Mbok saja. Gayung yang kupegang seketika jatuh. Aku baru ingat kalau Mbak Iba ini sudah tidak bisa berbicara. Aku seketika terdiam. Suaraku tercekat di tenggorokan. Suasana menjadi sangat mencekam. Di luar, Mbak Iba masih memanggilku sambil menawarkan handuk. Ini pakai punya Mbak saja. Dari atas tembok kamar mandi, kulihat sebuah tangan yang menjulur panjang. Tangan itu menggenggam handuk warna biru. Jelas saja aku kaget hingga berteriak ketakutan sambil minta tolong. Aku jongkok sambil memeluk kakiku. Aku tidak berani menatap ke atas. Untungnya sesaat kemudian ada yang menggedor pintu kamar mandiku. Kenapa Mbak? Itu suara Dinda. Segera aku kenakan handuk lalu membuka pintu. Din, tadi Mbak kamu bisa ngomong terus tangannya panjang banget. Nada bicaraku terburu-buru. Masa sih Mbak? Tanya Dinda sambil mengurutkan dahi. Ya Din, Mbak takut banget. Aku memegang tangan Dinda. Mbak masih ada di kamar kok Mbak. Kalau nggak percaya coba cek aja. Dinda mengajakku untuk melihat kamar Mbak Iba. Aku Din. Aku menggelengkan kepalaku. Ayo Mbak. Dinda memaksa sambil menarik tanganku. Pelan-pelan aku dekati pintu kamar Mbak Iba. Dinda menorong pintu itu. Di dalam tanah, kulihat Mbak Iba masih duduk di tepi tempat tidurnya. Dia menoleh ke arah kami, lalu tersenyum sambil mengangguk ramah. Tuh kan, Mbak masih di kamarnya, kata Dinda. Sumpah Din, Mbak denger jelas banget kalau Mbak kamu ngomong terus tangannya panjang banget. Kayaknya Mbak masih ngelindur deh, kata Dinda. Aku menggelengkan kepala. Ya udah, lupain, kataku. Aku rasa percuma bersikeras dengan orang yang tidak percaya padaku. Emang kamu habis dari mana? Tanyaku sambil menjauh dari kamar Mbak Iba. Aku mengalihkan pembicaraan sambil menjauh dari kamar Mbak Iba. Aku tadi di belakang rumah Mbak, habis bersih-bersih. Hari ini Mbak kerja ya? Tanya Dinda. Iya Din, Mbak mau ganti pakaian dulu ya? Mbak bidan kan? Sebelum masuk ke kamar, Dinda malah bertanya lagi. Iya Din, di kampung ini kalau ada yang melahirkan Mbak suka pakai bidan Mbak. Tuh, kenapa masih pakai dukun ya?
Aku mengerutkan dahi. Iya, tapi di kampung ini bukan dukun namanya, tapi paraji. Aku mengangguk-angguk. Ini merupakan tantangan baru bagiku. Aku harus memberikan penyuluhan pada masyarakat agar mereka paham tentang keselamatan saat bersalin. Pagi itu aku dijemput oleh Pak Sukra. Dia pegawai puskesmas. Sukra pasti tahu dari warga kalau aku menyewa kamar di rumah Dinda. Aku pun diantar ke puskesmas yang jaraknya lumayan jauh dari rumah Dinda. Mungkin sekitar 15 menit perjalanan. Jalan menuju puskesmas juga rusak parah. Aku dibonceng pakai motor bebeknya Pak Sukra. Kenapa jalan di kampung ini rusak semua ya, Pak? Dong ini lah, Mbak. Jarang ada pembangunan. Sekalinya dibangun aspalnya tipis banget. Ya palingan bertahan 1 atau 2 tahun udah rusak lagi. Oh gitu ya, Pak? Iya, Mbak. Paling parah kalau musim hujan banyak orang yang jatuh dari motor karena jalannya licin, Mbak. Akhirnya kami tiba di puskesmas. Dilihat dari depan, puskesmas itu tampak seram. Temboknya berlumut. Ceknya juga sudah pudar. Ada pohon beringin besar di depan gedung puskesmas itu. Kita udah sampai, Mbak. Ini puskesmas Mekarsari. Ucap Pak Sukra sambil tersenyum. Pak, itu di belakang puskesmas siapa? Tanyaku sambil menunjuk ke arah wanita yang berdiri di halaman belakang gedung. Wanita itu menatap ke arah kami. Ia mengenakan daster dan tampak seperti sedang hamil tua. Dari tempatku berdiri saat ini, aku masih bisa melihat wujud wanita itu dengan jelas. Mana, Mbak? Pak Sukra mencari sosok yang tunjuk-tunjuk. Itu loh, Pak. Kayaknya dia lagi hamil tua. Aku masih melihat sosok wanita itu. Anehnya, Pak Sukra tidak melihatnya. Adalah jelas-jelas wanita itu masih berdiri di halaman belakang puskesmas sambil menatap kami. Siapa wanita itu? Saat aku dan Pak Sukra menghampiri wanita itu, kulihat dia lari begitu saja dan masuk ke semak-semak. Namun sekali lagi, Pak Sukra sama sekali tak dapat melihat keberadaan wanita itu. Aku tak habis pikir kenapa banyak sekali keanehan yang aku alami hari ini. Saran saya jangan melamun, Mbak. Demi pun yang mengelabui kita kalau kita sering melamun. Begitu kata Pak Sukra. Iya, Pak. Aku mengangguk. Kami pun masuk ke puskesmas. Sesekali aku masih menarik ke belakang, mencari keberadaan si wanita hamil. Di pertama kerja puskesmas Mekarsari sangat membosankan. Aku hampir tidak mengerjakan apapun. Yang berobat sepi, apalagi yang bersalin atau konsultasi kehamilan. Sama sekali tidak ada. Tugas di sini kebanyakan makan biji buta. Tumpukan obat yang dibiarkan kadaluarsa lalu dibuang dan diganti dengan yang baru. Nasib obat yang baru pun pasti sama. Ujung-ujungnya dibuang juga. Jarang sekali ada yang berobat di puskesmas ini. Mereka lebih suka pakai jampe dibanding obat. Dinda memang benar. Warga di kampung ini tidak percaya sama bidan. Mereka lebih suka pergi ke dukun atau paraji ketimbang minta bantuan bidan. Aku tidak bisa membayangkan selama bertahun-tahun makan biji buta di sini. Sore itu semua petugas puskesmas sudah pulang. Pak Sukra memberikan kunci puskesmas kepada aku. Malam ini aku mau menginap saja di puskesmas. Kebetulan ada hal yang mau aku kerjakan. Aku akan menyusun rancangan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya keselamatan saat bersalin. Lebih dari itu, jujur saja aku masih trauma kalau harus pulang ke rumah Dinda. Ada yang tak beres sama mboknya. Dan aku yakin, bidan yang pernah tinggal di rumah Dinda juga mengalami hal yang sama. Lepas maghrib, aku tutup gerbang puskesmas lalu mengunci pintu rapat-rapat. Aku mulai bekerja menyusun rancangan dan materi untuk penyuluhan. Setelah beberapa saat ada yang mengetuk pintu. Sepertinya ada yang mau berobat. Segera aku beranjak dari tempat duduk dan langsung membuka pintu. Di depanku berdiri seorang perempuan berbaju daster yang sedang hamil tua. Dia memegangi kandungannya sambil meringis kesakitan. "Tolong aku, Bu," katanya dengan suara yang tertahan. "Ampun, silakan masuk, Bu," kataku. Jelas saja aku kaget dan langsung membawanya ke ruang rawat. Dia mengadu kesakitan. Tubuhnya sudah pecah. Belum sempat kutangani, cabang bayi dalam perutnya malah keluar duluan. Wanita itu terengah-engah, keringat membasahi wajahnya. Bayi itu menangis dengan kencang dan saat hendak kupotong tali ari-arinya. Tiba-tiba saja bayi itu malah tersenyum. Dua matanya membesar dan berkedip-kedip. Dia loncat dari pangkuanku lalu berjalan-jalan di lantai. Seluruh tubuhnya masih berlumur darah. Aku berteriak sambil minta tolong. Wanita yang barusan melahirkan sekarang sudah berdiri di depanku.
Wajahnya datar dan pucat. Dari mulutnya keluar darah kental warna hitam. Aku semakin menjadi histeris minta tolong. Aku lari ke luar puskesmas. Habis tibanya di halaman puskesmas, aku bingung mau lari kemana. Puskesmas itu jauh dari perkampungan warga. Kulihat wanita itu masih memperhatikanku dari bilik jendela puskesmas sambil menggendong bayinya yang masih berlumur darah. Tolong! Aku lari ke jalan sambil berteriak, menyalakan senter handphone sebagai penerang jalan. Jalan itu sangat sepi dan gelap. Daripada tetap tinggal di puskesmas itu, lebih baik aku lari saja ke perkampungan warga. Walaupun perkampungan itu jaraknya cukup jauh dari puskesmas, aku tetap membenarkan diri menembus gelap dan kabur. Langkahku terhenti saat mendengar suara drum motor. Semakin dekat, suara itu semakin jelas. Lalu cahaya lampu motor menyilaukan mataku. Sambil memicingkan mata, ku melangi mataku dengan tangan kanan. Ternyata itu Pak Sutra. Kebetulan sekali dia datang. Aku langsung lari menghampirinya. Pak, tolong saya, Pak. Loh, Mbak Maya kok ada di sini? Tanya Pak Sutra. Puskesmas ada setan, Pak. Ah, setan. Pak Sutra terkejut mendengar kesaksianku. Iya, Pak. Tolong antar saya pulang. Ya sudah, naik, Mbak. Aku pun segera menaiki motor Pak Sutra. Di perjalanan dia terus menasihatiku untuk tidak melamun. Katanya saat kita melamun, setan dan jin udah mengelabui kita. Aku nggak ngelamun, Pak. Aku lihat dengan jelas kalau ada pasien yang mau melahirkan, sanggahku. Nah, saya yakin itu bukan manusia. Lagi pula, warga kamu sini pada nggak mau pergi bidan. Saya tahu itu, Pak. Ayo, Pak, bawa motornya ngebut aja, saya takut. Pintaku. Wajah wanita tadi masih melekat di benakku. Apalagi saat dia memuntahkan darah hitam dan kental. Darah itu juga bau. Aku yakin nafsu makanku hilang untuk beberapa hari ke depan. Tadinya saya mau anterin makanan buat Mbak Maya ke puskesmas. Kebetulan istri saya masak banyak. Sukra memperlambat kembali laju motornya karena sudah memasuki perkampungan warga. Terima kasih banyak, Pak. Untung saya ketemu Bapak. Kata aku. Akhirnya aku bisa bernapas lega. Tak lama kemudian, kami tiba di depan rumah Dinda. Kulihat Dinda sedang berdiri di depan pintu. Dia ternyata menunggu pulang. Aku tak sempat memberitahunya kalau akan menginap di puskesmas. Hampir dulu aja, Pak, kataku pada Pak Supra. Oh, terima kasih, Mbak. Istri saya udah nungguin di rumah. Ini makanannya Mbak ambil aja. Pak Supra menyodorkan rantai yang dibungkus plastik hitam. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Pak. Jadi ngerepotin terus. Aku ambil rantai itu. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Dimakan ya. Itu masakan istri saya pasti enak, ujar Pak Supra sambil nyengir. Iya, Pak, pasti. Dia pun pergi. Aku dan Dinda kemudian masuk ke dalam rumah. Maaf, Din. Mbak gak bilang ke kamu kalau mau nginep. Iya, Mbak, nggak apa-apa. Sebenarnya aku nyariin Mbak Maya karena dari tadi Mbakku minta dikeloni sama Mbak. Langkahku terhenti karena mendengar penjelasan Dinda. Minta dikeloni? Tanyaku sambil mengerutkan dahi. Iya, tolong ya, Mbak. Dari siang Mbak nggak mau makan. Cariin Mbak Maya terus, minta dikeloni. Dinda memegang tangan kananku. Kamu udah bisa bicara? Tanyaku pada Dinda. Iya, Mbak, aku juga kaget soalnya udah lama banget Mbak gak bisa bicara. Dan sekarang malah manggil-manggil nama Mbak Maya terus. Jelas Dinda. Ini ada apa lagi? Baru saja aku ngeliat hantu di puskesmas. Dan sekarang malah disuruh ngelonin Mbak Iba yang menyeramkan itu. Aneh ya. Gimana ya, Din? Aku mengeruk kepala yang tidak gatal. Kamu tahu sendiri kan, Din, kalau aku takut sama mbokmu itu. Ayolah, Mbak, kali ini aja, biar mbok aku mau makan. Kasihan dia, kata Dinda. Kulihat matanya sudah berkaca-kaca. Aku tidak tega kalau harus melihatnya menangis. Baiklah, tapi jangan lama-lama ya, Din. Akhirnya aku mengiyakannya. Dinda membawaku ke kamar Mbok Iba. Seperti biasa, engsel pintu itu berbunyi nyaring saat dibuka. Ayah, desis Mbok Iba. Suara itu kering dan terkesan mengerikan.
sama persis dengan suara yang kudengar tadi pagi. Mbok Iba tidur di atas ranjangnya dengan posisi membelakangiku. Ragu-ragu aku mendekatinya. "Mbok," sapa aku. "Ini aku, Nak." Mbok Iba membalikkan badan. Dia menatapku dalam-dalam. "Iya, Mbok. Tapi habis ini Mbok harus makan ya." Aku duduk di tepi tempat tidurnya. Aku berbaring di samping Mbok Iba. Bantal yang kutiduri belum menyaci rantang. Tauku, orang-orang tua dulu memang gemar memakai minyak rantau untuk rambutnya. Mbok Iba lalu membelakangiku. Perlahan kupeluk tubuhnya yang kurus dan ringkih. Tubuh itu tinggal tulang dan kulit. Aku dapat merasakan benjolan-benjolan tulang di tubuhnya. Dinda malah keluar lalu menutup pintu kamar. "Din, mau kemana?" tanyaku sambil bangkit dari tempat tidur. Jujur saja, aku takut kalau harus berduaan di kamar dengan Mbok Iba. "Dinda," aku terus memanggilnya. Dan saat mulai kembali ke Mbok Iba, posisi tidurnya berubah. Sekarang ia terlentang. Kedua matanya melotot dan mulutnya menganga. "Mbok," aku sentuh lehernya. Tidak ada denyut nadi di sana. "Mbok," sentuh juga dada kirinya. Tak ada detak jantung di sana. Dia meninggal entah kenapa. Kejadian ini membuatku panik dan langsung lari keluar kamar mencari Dinda. "Kenapa, Mbak?" Dinda muncul dari dapur. Dia memegang semangkuk bubur. "Mbokmu meninggal," kataku. Seketika saja, mangkuk berisi bubur yang sedang ia pegang terjatuh. Bubur itu berhamburan di lantai. "Ya ampun, Mbok." Dia lari ke kamar Mbok Iba dan langsung memeluk neneknya itu. Dinda menangis jadi-jadinya sambil terus mengelus kepala Mboknya. "Jangan tinggalin aku, Mbok," tanya Dinda. Aku tidak bisa berkata apapun. Kejadiannya sangat cepat sekali. Aku menduga kalau Mbok Iba terkena serangan jantung. "Dinda, Din." Ada orang yang mengetuk pintu. Dinda tidak memedulikannya dan terus menangisi Mbok Iba. Segera aku buka pintu itu. Tampak seorang laki parubaya berdiri di hadapanku. "Saya dengar Dinda nangis, kenapa ya?" tanya lelaki itu. Dia adalah tetangga Dinda. "Mboknya Dinda meninggal, Pak." "Innalillahi," ucap lelaki itu. Tanpa dipersilakan masuk, ia langsung menerobos ke kamar Dinda. Aku mengikutinya dari belakang. "Mbok kamu meninggal kenapa, Din?" tanya laki-laki itu. "Tahu Pak Rahmat, tadi Dinda lagi bikin bubur dan tiba-tiba aja Mbok meninggal." "Mungkin Mbok Iba kena serangan jantung, Pak." Pak Rahmat menoleh ke arahku. "Hari ini Mbokku udah bisa bicara, Pak. Aku kira Mbok bakalan sembuh." Dinda menyeka air matanya dengan tangan kanannya. "Yang sabar ya Dinda, kita ini milik Allah dan akan kembali ke Allah. Sekarang kita urus jenazah Mbokmu ya." Pak Rahmat mengurus rambut Dinda. Malam itu juga, Mbok Iba dimandikan lalu dikafani. Hanya sedikit warga yang datang melayat. Mungkin besok pagi akan lebih ramai. Jenazah Mbok Iba dibaringkan di ruang tengah. Hanya aku dan Pak Rahmat yang mengaji di samping jenazah Mbok Iba. Sementara Dinda hanya menangis terseduh-seduh di sampingku. "Kamu bisa ngaji?" tanyaku kepada Dinda. Dia mengelengkan kepala. "Ya sudah, kalau gitu doakan aja Mbokmu biar masuk surga ya," kataku sambil merangkul pundak Dinda. Tengah malam, Pak Rahmat pamit pulang. Dia bilang esok pagi akan kesini lagi untuk mengurus pemakaman Mbok Iba. Aku heran, kenapa warga kampung ini nggak ada yang mau menemani kami? "Kenapa nggak ada yang mau menemani kita ya, Din?" tanyaku sambil menutup pintu rumah. "Mungkin karena Mbok pernah jadi dukun santet, Mbak." "Dukun? Santet?" Aku mengurutkan dahi. Dinda tak pernah cerita soal ini. "Iya, dulu Mbokku terkenal sebagai dukun santet. Banyak orang dari kota yang datang ke kampung ini cuma buat minta bantuan ke Mbokku." Dinda menoleh ke arahku. Dia lalu bangkit dari duduknya dan mengajakku ke kamar Mbok Iba. Dia membuka laci tua, lalu mengeluarkan benda yang dibungkus dengan kain putih. Perlahan, Dinda membuka kain itu.
Kulihat ada boneka jerami, jarum, pisau kecil, dan sebuah batu akik yang berkilau. Ini benda milik Mbok. Dulu pas Mbok masih sehat, aku sering melihatnya sedang melakukan ritual santet. Jelas Dinda. Ya sudah, letakkan kembali barang Mbokmu. Dia udah meninggal. Lebih baik kita jangan membicarakan keburukannya ya. Aku menyentuh pundak Dinda. Bagiku, profesi Mbok Iba bukan aib. Aku mau jadi dukun santet kayak dia, ucap Dinda dengan tatap wajahnya yang kosong. Gus, jangan bilang kayak gitu. Membunuh orang itu bukan pekerjaan yang mulia. Aku yakin, psikis Dinda terganggu. Makanya dia ngomong seperti itu. Kalau yang kita bunuh orang jahat, kurasa membunuh jadi pekerjaan yang mulia. Dinda menyanggah. Keburukan jangan dibalas dengan keburukan juga, Din. Orang jahat serahkan ke polisi, biar hukum negara yang membalasnya, kataku sambil tersenyum. Aku terus menasihatinya. Dinda meletakkan kembali barang milik Mboknya ke dalam laci. Kami lalu kembali ke ruang tengah dan tidur di samping jenazah Mbok Ibah. Tengah malam, aku terbangun dari tidur karena kedinginan. Namun aku dibuat terkejut lantaran Dinda dan jenazah Mbok Ibah hilang. Kemana mereka? Dapati pintu rumah terbuka lebar. Padahal sebelum tidur, aku sudah menguncinya. Di luar hujan turun lebat. Sekali petir menyambar dan cahaya kilatnya menyilaukan mataku. Dinda, panggilku. Mbak Maya, sini main Mbak. Itu suara Dinda. Pelan-pelan aku mendekat ke pintu. Di halaman rumah, ada Dinda yang sedang hujan-hujanan dengan jenazah Mboknya yang masih dibungkus kain kafan. Jenazah itu tergeletak begitu saja di halaman rumah, sedangkan Dinda loncat-loncat di samping Mboknya. Sekali dia menciumi pipi Mboknya itu. Sini Mbak, main sama kita. Mbokku hidup lagi. Kamu apa-apa Andin? Mbokmu udah meninggal. Hargai Mbokmu. Aku meneriakinya. Mbokku hidup lagi kok Mbak. Dinda lari-lari kecil mengelilingi jenazah Mboknya. Dinda, Mbak bilang hargai Mbok kamu. Aku menerobos hujan yang kian lebat menghampiri Dinda. Kain kafan Mbok Ibah basah kuyup dan kotor. Astagfirullah, Dinda apa-apaan kamu? Sadar Din, sadar. Aku pegang erat kedua tangannya agar dia mau diam. Lepasin Mbak, ih. Dia berontak. Ada apa ini? Rahmat muncul dengan membawa payung. Kenapa jasad Mbok Ibah ada di sini? Rahmat terkejut melihat jenazah itu. Dia langsung membawa jenazah Mbok Ibah dan membawanya masuk ke dalam rumah. Dinda susah sekali dikendalikan. Dia malah menangis sambil memanggil-manggil Mboknya. Rahmat kembali tanpa menggunakan payung. Dia langsung memangku paksa Dinda yang masih mengamuk. Istighfar Dinda, bentak Pak Rahmat. Aku basah kuyup. Pak Rahmat membawa Dinda masuk ke dalam rumah. Dia membisikkan ayat-ayat suci di telinga Dinda. Sementara aku masih syok melihat tingkah Dinda yang tiba-tiba aneh seperti itu. Aku menoleh ke jenazah Mbok Ibah. Kain kafannya harus diganti. Setelah dibacakan ayat suci, akhirnya Dinda melunak. Tatap matanya kosong. Ia tampak kelelahan. Setelah itu, aku mendengar suara ledakan kecil dari dapur. Buru-buru kuhampiri sumber suara itu. Makanan pemberian Pak Sukra acak-acakan di lantai. Entah apa yang terjadi. Kenapa bisa seperti itu? Ada apa Mbak? Tanya Pak Rahmat. Gak tahu Pak, tadi ada ledakan. Terus makanan pemberian Pak Sukra tumpah gitu aja. Kayaknya tumpah sama kucing, ucap Pak Rahmat. Iya kali Pak. Aku langsung membersihkan makanan yang berserak di lantai. Besok pagi kita ganti kain kafan Mbok Ibah karena sudah kotor, kata Pak Rahmat. Iya Pak, udah kotor banget kain kafannya. Keesokan paginya, jenazah Mbok Ibah dikuburkan. Tak banyak warga yang membantu pemakaman itu. Dinda masih menangis menatap Mboknya. Dua matanya sembab. Aku berkali-kali menasihatinya agar tetap tabah. Setelah pemakaman selesai, aku langsung berangkat ke puskesmas. Jujur saja, sebenarnya aku masih syok dengan kejadian semalam.
Tapi aku harus tetap bertugas dan kali ini aku akan pulang tepat waktu. Seperti biasa, puskesmas sepi. Para pegawai di sana kerjaannya hanya main handphone dan ngobrol. Sedangkan aku mengerjakan kembali rancangan untuk penyuluhan. Selamat pagi Mbak Maya, sapa Pak Sukra. Pagi Pak. Saya dengar Mboknya Dinda meninggal ya? Dia duduk di sampingku. Iya Pak, semalam dan udah dimakamin, kataku sambil menoleh padanya. Turut berduka cita ya Mbak, ucap Pak Supra. Iya, kasihan Dinda Pak. Aku kembali ke layar laptopku. Makanan itisannya enak gak Mbak? Dia kembali membuka obrolan. Maaf Pak, aku gak sempat makan pemberian Bapak. Soalnya semalam sibuk banget, sampai gak ingat makan. Begitu ya Mbak, gak apa-apa deh, katanya. Kulihat wajah Pak Supra murung. Maaf ya Pak, lain kali pasti saya makan. Ya Mbak, gak apa-apa. Nanti pulang saya antar ya, dia menawarkan diri. Boleh Pak, kebetulan saya mau pulang tepat waktu. Aku tersenyum padanya lalu kembali fokus ke layar laptop. Jam 5 sore, aku pulang di Pak Supra. Biasa, sepanjang perjalanan dia bercerita segala hal. Sesekali aku menimpali, walau sebenarnya aku sedang malas basa-basi. Akhirnya aku tiba di depan rumah Dinda. Sukra langsung pamit. Sempat menawarinya untuk mampir, tapi dia menolak. Setelah kematian Bu Iba, rumah Dinda semakin hening saja. Aku sempat merinding saat masuk rumah itu. Dinda sedang tidak ada di rumah. Mungkin dia pergi ke Bujago. Aku duduk di kursi kayu sambil menghela napas lega. Walau tidak ada pasien, tapi hari ini cukup melelahkan karena seharian aku mengerjakan materi penyuluhan. Sedang istirahat di kursi, aku mendengar suara kayu yang dicakar. Ada suara erangan dari dapur. Pelan-pelan ku hampiri sumber suara itu. Dinda, gumamku. Dinda merayap di lantai. Dua matanya hitam semua. Ada darah keluar dari mulutnya. Dia kemudian merayapi dinding sambil memperhatikanku. Aku langsung berteriak minta tolong.